Baik, kita sekarang akan melanjutkan dengan lanjutan dari materi fidusia. Yang lalu kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan fidusia. Kemudian kita juga sudah membahas tentang objek jaminan fidusia. Dan kemudian kita juga sudah membahas akta jaminan fidusia. Di mana di dalam akta jaminan fidusia yang berbeda dengan jaminan-jaminan yang lain, misalnya pada gadai, di mana harus dibuat dengan akta di bawah tangan ataupun akta otentik dan bahkan bisa lisan atau yang kita kenal dengan bebas bentuk. Tetapi pada akta jaminan fidusia ini haruslah dibuat secara notariil. Kemudian kita yang lalu juga sudah membahas mengenai apa saja yang harus dicantumkan di dalam akta jaminan fidusia. Berikutnya adalah setelah akta jaminan fidusia dibuat secara notariil, maka kemudian harus didaftarkan. Nah, materi kita untuk hari ini adalah tentang pendaftaran jaminan fidusia, dan berikut ketika kelak debituruan prestasi, bagaimanakah proses eksekusi jaminan fidusia dan juga tata cara hapusnya jaminan fidusia. Tentang pendaftaran jaminan fidusia, setelah akta jaminan fidusia dibuat secara notariil, maka proses berikutnya akta jaminan fidusia itu harus didaftarkan untuk kemudian diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Mengapa akta jaminan fidusia ini harus didaftarkan? Adalah sebagaimana asas yang dikehendaki, yaitu adanya asas publisitas dan disclosure, yaitu bahwa agar pihak ketiga mengetahui bahwa terhadap objek tersebut sedang menjadi jaminan fidusia. Tujuan didaftarkannya akta jaminan fidusia adalah satu, untuk melahirkan jaminan fidusia. Artinya jaminan fidusia itu baru dianggap ada jika telah terbit sertifikat jaminan fidusia. Dengan demikian memberikan jaminan kepastian kepada kreditur penerima fidusia bahwa dia akan menjadi kreditur preference, yaitu kreditur yang didahulukan pelunasannya daripada kreditur-kreditur lainnya. Berikutnya adalah bagaimana jika terjadi kepailitan, baik kepailitan pada pemberi fidusia maupun pada penerima fidusia. Jika kepailitan itu terjadi pada pemberi fidusia, maka penerima fidusia tetap mempunyai hak untuk didahulukan, sehingga dengan demikian penerima fidusia tetap berposisi sebagai kreditur preference. Sebaliknya, jika penerima fidusia yang dinyatakan pailit, maka objek jaminan fidusia tersebut tidak menjadi budel pailit dari si penerima fidusia. Mengapa demikian? Karena penerima fidusia itu hanyalah mempunyai hak jaminan, bukan hak untuk memiliki bendanya. Dengan demikian benda tersebut tetaplah menjadi milik dari penerima fidusia. Yang lalu saya membahas bahwa ketika orang menjaminkan jaminan fidusia, bendanya tetap berada di dalam penguasaan si pemberi fidusia. Kemudian ketika dibuatkan akta notaris, notaris juga tidak melakukan pengecekan terhadap surat-surat kepemilikan dari objek jaminan fidusia tersebut. Bagaimana seandainya ternyata diketahui bahwa surat-surat kepemilikannya ternyata tidak benar atau dipalsukan? Di dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur tentang ketentuan pidana jika salah satu pihak dengan sengaja memalsukan ataupun melakukan perubahan-perubahan terhadap objeknya yang seandainya diketahui oleh pihak lainnya itu tidak melahirkan jaminan fidusia, maka akan menyebabkan terjadinya unsur pidana. Dan untuk itu ada ancaman pidananya
yang bersifat kumulatif, yaitu baik ancaman pidana penjara maupun ancaman pidana denda. Dan di dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini pemidanaannya mengatur adanya pemidanaan minimum dan pemidanaan maksimum. Pasal lain tentang pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah tentang pengalihan. Karena objek jaminan fidusia itu tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, maka seandainya pemberi fidusia mengalihkan, yaitu misalnya menjual, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, maka pemberi fidusia juga akan diancam pidana. Ketentuan pidana ini dimaksudkan untuk melindungi penerima jaminan fidusia karena objek jaminan ini tetap berada dalam penguasaan si pemberi fidusia. Nah, seandainya lalu kemudian terjadi wan prestasi, bagaimanakah cara eksekusinya? Di dalam ketentuan undang-undang dikatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia itu mempunyai titel eksekutorial karena berirah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun demikian, masih dimungkinkan juga adanya penjualan secara di bawah tangan jika kemudian itu dikehendaki oleh para pihak. Pada saat akan dilakukan eksekusi, maka pemberi fidusia punya kewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika kemudian pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan bendanya, maka penerima jaminan fidusia berhak untuk meminta agar benda itu diserahkan dengan meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Jika kemudian penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu adalah benda yang berada di bursa, maka penjualannya juga bisa dilakukan melalui mekanisme yang demikian. Dalam hal eksekusi jaminan fidusia ternyata melebihi nilai penjaminan, maka berlakulah ketentuan pada umumnya, yaitu bahwa kelebihan itu tetap harus dikembalikan kepada si pemberi fidusia berdasarkan ketentuan yang ada di dalam hukum perdata. Kemudian kita yang perlu membahas lagi adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU 17/2019 tanggal 6 Januari 2020. Putusan ini menjadi dasar bahwa eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur jika pemberi fidusianya dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia pada saat ingkar janji. Tetapi manakala si pemberi fidusia tidak mau menyerahkan jaminannya secara sukarela, maka berlakulah ketentuan pasal 196 HIR, yaitu artinya tetap harus melalui bantuan pengadilan. Pokok bahasan kita yang terakhir adalah kapan hapusnya fidusia. Yang pertama tentu jika perjanjian pokoknya hapus, yaitu hapusnya hutang. Yang kedua, jika objek jaminan fidusia itu memang dilepaskan haknya oleh si penerima fidusia. Dengan pelepasan hak itu, maka kemudian jaminan fidusia juga hapus. Dan yang terakhir adalah jika objek yang menjadi jaminan fidusia itu musnah. Demikianlah materi kita tentang jaminan fidusia. Terima kasih.